Salam jumpa anak-anak. Bersama dengan Ibu Kris Rebiati. Kali ini kita akan belajar ilmu pengetahuan alam. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semua sehat dan semangat untuk belajar. Siapkan buku dan alat tulis kalian. Hari ini kita akan belajar organ-organ pernapasan hewan. Secara umum, hewan digolongkan sebagai berikut. Hewan mamalia, reptil, burung atau dalam bahasa Latinnya aves, ikan atau Pisces, amfibi, cacing tanah atau vermes, dan serangga atau insekta. Alat atau organ pernapasan hewan bermacam-macam, bergantung tempat hidupnya. Ada hewan yang bernapas dengan paru-paru, insang, trakea, ada juga yang menggunakan permukaan kulit. Kita mulai pembahasan dari mamalia. Ada yang tahu apakah mamalia itu? Mamalia adalah jenis hewan yang menyusui anaknya. Ada dua jenis mamalia, yaitu mamalia darat dan mamalia air. Mamalia darat misalnya kambing, sapi, kerbau, kuda. Mamalia air contohnya paus, duyung, dan lumba-lumba. Alat pernapasan mamalia darat terdiri atas hidung, pangkal tenggorokan, dan paru-paru. Pada mamalia air, hidungnya dilengkapi dengan katup. Saat mamalia itu menyelam, katup akan menutup. Sebaliknya, saat mamalia itu muncul ke permukaan air, katup terbuka. Saat itulah mamalia air itu menghirup oksigen serta mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Kita lanjut pada hewan reptil. Hewan reptil atau hewan melata. Reptil bernapas dengan paru-paru. Kalian tahu apa yang termasuk jenis hewan reptil? Iya, ular, kadal, cecak, biawak, dan buaya termasuk jenis hewan reptil. Reptil bernapas menggunakan paru-paru. Udara masuk melalui hidung, lalu ke batang tenggorokan, baru kemudian ke paru-paru. Buaya hidupnya berkubang. Lubang hidungnya dapat ditutup selama menyelam, sehingga air tidak masuk ke dalam paru-paru. Perhatikan gambar yang Ibu tunjukkan. Udara masuk melalui lubang hidung, masuk ke paru-paru melalui tenggorokan. Paru-paru reptil sederhana dengan beberapa lipatan dinding, perhatikan ada di gambar sini, yang dapat membesar permukaan paru-paru. Namun, paru-paru pada kadal dan buaya lebih kompleks dengan beberapa belahan dan berstruktur seperti spons. Sekarang kita akan lanjut pada jenis hewan burung atau aves. Alat pernapasan burung adalah paru-paru. Udara masuk melalui lubang hidung,
paruh bagian atas, melewati trakea, kemudian masuk ke paru-paru, dan sebagian lagi masuk ke kantong udara atau pundi-pundi udara. Burung menghirup udara sebanyak-banyaknya saat tidak terbang. Sebaliknya, saat terbang, burung tidak menghirup udara. Udara diembuskan dari kantong udara ke paru-paru. Anak-anak, tahukah kalian apa fungsi kantong udara? Kantong udara burung berfungsi sebagai tempat menyimpan udara. Saat tidak terbang, burung menghirup udara sebanyak-banyaknya. Udara yang dihirup itu kemudian disimpan dalam kantong udara. Saat terbang, burung tidak menghirup udara, melainkan mengambil dari kantong udara. Kantong udara juga membantu burung saat terbang, yaitu membantu mencegah hilangnya panas tubuh yang terlalu besar dan memperkeras suara. Bagaimana sekarang dengan jenis ikan atau Pisces? Apa alat pernapasan pada ikan? Kita tahu semua makhluk hidup termasuk ikan memerlukan oksigen supaya tetap hidup. Pengambilan oksigen ini melalui proses pernapasan yang melibatkan organ pernapasan. Ikan bernapas dengan organ khusus mirip saringan yang disebut insang. Insang berbentuk lembaran tipis berwarna merah muda dan selalu lembab. Ikan mengambil oksigen yang terkandung dalam air melewati insang tersebut. Insang ikan terdiri atas bagian lengkung insang dan lembaran insang. Pada lengkung insang ini tumbuh pasangan rigi-rigi yang berguna untuk menyaring air yang masuk melalui insang. Lembaran insang tersusun atas lembaran-lembaran lunak berbentuk sisir dan berwarna merah. Lembaran insang berwarna merah karena mengandung banyak pembuluh darah. Pada lembaran yang kaya pembuluh darah inilah pertukaran karbon dioksida dan oksigen terjadi. Proses pernapasan ikan terdiri atas 2 tahap, yaitu inspirasi dan ekspirasi. Pada tahap inspirasi, air masuk melalui mulut ikan. Bersamaan dengan itu, tutup insang menutup sehingga air mengalir ke dalam insang. Tahap ekspirasi terjadi ketika mulut ikan menutup dan tutup insang membuka. Lalu, air mengalir keluar melalui lembaran insang. Saat itu terjadilah pertukaran gas. Darah melepaskan karbon dioksida ke dalam air dan mengikat oksigen dari air. Sekarang bagaimana pernapasan pada amfibi? Apa itu amfibi? Amfibi adalah hewan yang hidup di 2 alam, yaitu di darat dan di air. Katak termasuk hewan amfibi. Saat masih berupa kecebong atau berudu, katak hidup di dalam air dan bernapas menggunakan insang. Insang kecebong terletak di luar tubuhnya dan terdiri atas lembaran-lembaran kulit halus mengandung kapiler darah. Setelah berumur 9 hari, kecebong bernapas menggunakan insang dalam. Insang dalam akan menyusut seiring mulai berfungsinya paru-paru, dan katak muda pun tumbuh menjadi katak dewasa. Katak dewasa bernapas menggunakan paru-paru dan permukaan kulit.
Di dalam paru-paru terdapat gelembung udara yang sangat kecil, berselaput, dan penuh dengan kapiler darah. Di dalam gelembung udara, oksigen diserap dan karbon dioksida dikeluarkan. Selain dengan paru-paru, katak juga bernapas melalui kulit. Permukaan kulit katak selalu basah agar memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Sekarang kita akan mengenal alat atau organ pernapasan pada cacing tanah, atau kita menyebutnya, biasa mendengarnya vermes. Anak-anak, siapa yang belum pernah melihat cacing tanah? Terkadang menggelikan ya, tetapi cacing tanah mempunyai keunikan tersendiri. Cacing tidak mempunyai alat pernapasan khusus. Cacing bernapas melalui permukaan kulit. Kulit cacing selalu basah dan berlendir untuk memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Oleh karena itu, cacing menyukai tempat lembab untuk menjaga supaya kulit tubuhnya selalu basah dan berlendir. Di bawah permukaan kulit cacing yang tipis, terdapat pembuluh udara. Saat udara masuk melalui kulit, oksigen diikat oleh darah. Pada darah cacing terkandung hemoglobin sehingga mampu mengikat oksigen. Oksigen yang diikat oleh hemoglobin lalu diedarkan ke seluruh tubuh. Zat sisa pembakaran berupa karbon dioksida dan uap air dikeluarkan dari tubuh juga melalui permukaan kulit. Aneh ya anak? Pernapasan pada cacing. Sekarang kita masuk pada hewan serangga atau insekta. Perhatikan gambar yang Ibu tunjukkan. Ini adalah salah satu contoh serangga, yaitu belalang. Kalian tahu apa saja yang termasuk hewan serangga? Pasti kalian sudah mengetahui ya. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita ikuti video tentang atau pernapasan serangga berikut ini. Sahabat Orbit, bagaimana ya serangga dapat bernafas? Serangga tidak bernafas lewat hidung dan mulut seperti manusia. Serangga bernafas menggunakan alat pernafasan yang disebut trakea. Alat ini merupakan pintu pernafasan yang letaknya di bagian perut atau bagian samping tubuh serangga. Bagian ini tersambung dengan organ pernafasan yang terletak di dalam tubuh serangga. Umumnya serangga mempunyai 10 pasang trakea pada ruas dada bagian tengah. Tapi trakea pada ulat kaki seribu dan kelabang terdapat di sekujur tubuhnya loh, kecuali di bagian kepala. Kutu juga hanya memiliki sepasang trakea. Sebagian besar serangga seperti laba-laba, kalajengking, kutu, kaki seribu, kelabang, dan lainnya juga bernafas melalui trakea loh. Demikian tadi video tentang pernapasan pada serangga. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti pembelajaran ini. Silakan kalian mencari tambahan pengetahuan dari sumber-sumber yang lain. Selamat belajar, tetap semangat, dan berjumpa lagi dengan Ibu Grace dalam pembelajaran berikutnya. Tuhan memberkati.